Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwana fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi bi Thawab al-Amal as-Salih. Kitab warisan Nabi perihal pahala-pahala dari amalan-amalan saleh. Dan telah berlalu bersama kita dua pembahasan tentang tiga pembahasan: fadilah wudu, fadilah siwak, dan fadilah doa setelah azan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah thawabus sholati mutlaqah, pahala sholat secara umum. Jadi sholat apapun pembahasannya masuk dalam bab ini. Jadi secara umum sholat kalau dari sisi fadilahnya dia ada fadilah sholat secara umum, ada fadilah bentuk pelaksanaannya yaitu berjamaah, ada fadilah tempat dilaksanakannya, ada fadilah pada waktu pelaksanaannya. Nah, ini ibadah yang memiliki fadilah sesuai dengan waktunya, tempatnya, dan tata caranya, kaifiyahnya. Ada fadilahnya. Dan pembahasan kita yang pertama adalah sholat secara umum. Sholat secara umum pertama sekaligus kita sebutkan masalah fadilah dan juga kedudukannya dalam syariat. Sholat yang pertama dia adalah rukun Islam. Rukun kedua dari syahadatain. Dalam hadis Jibril, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dirinya dalam wujud manusia, dalam hadis yang panjang Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tashujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan berhaji jika mampu. Jadi dia rukun kedua dari rukun Islam. Kemudian dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah. Ra'sul amr, pimpinan kepala dari seluruh urusan adalah Islam. Maksudnya ketika seluruh urusan itu diperhadapkan ke dalam syariatul Islam, maka dia berada di jalan yang benar dan dia akan berjalan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umuduhu as-salah. Jadi tiangnya segala macam perkara itu, agama itu adalah salat. Hadis tentang as-salatu imaduddin adalah hadis yang lemah, tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi salat itu adalah tiangnya agama. Umuduhu as-salah. Gambarannya, jadi kapan salah satu tiang dari rumah itu hilang, maka pastilah rumah itu akan roboh. Dan penempatan istilah salat itu adalah rukun dari rukun Islam. Kata rukun itu sendiri dalam bahasa Arab bermakna janibus syai' al-aqwa, sudut dari sesuatu yang paling kokoh. Nah, kalau misalnya dia bangunan ada empat tiangnya, pilarnya, itulah yang namanya rukun. Sehingga penyebutan dengan kata umud juga tidak terlalu jauh dari makna rukun, karena dia adalah penyangga yang paling utama dari perkara tersebut. Sehingga dikatakan wa umuduhu as-salah. Kemudian masih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau, di antara wasiat yang beliau sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu as-salah wa ma malakat aimanukum. Jadi dalam kondisi beliau sakit parah, berat, beliau bersabda as-salatu as-salah. Salat. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kalian. Ya, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara salat itu sendiri, bahkan menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an sebenarnya juga banyak, termasuk di antaranya
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Jadi maksudnya salat secara umum ketika seorang itu mengerjakan salatnya, menegakkan salatnya benar, maka salatnya itu akan mengantarkan dia dalam bentuk penjagaan terhadap dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau misalnya kita dapati ada orang yang rajin sholat tetapi mungkarnya jalan terus, fahisnya jalan terus, maka pasti ada yang cacat dalam sholatnya. Karena sholat dan perkara kemungkaran itu ibarat dua mata koin, dua hal yang tidak akan mungkin bersatu. Kapan seorang mungkarnya tetap jalan, sholatnya tetap jalan, ada yang cacat pada sholatnya. Ada yang cacat pada sholatnya. Karena di antara sekian manusia yang menegakkan sholat, ada yang sholat sekedar karena sholat itu kebiasaan, karena ikut-ikutan, ya karena disuruh sama orang tua, bukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga orang yang sholat sadar karena kewajiban, tetapi giliran dia sholat, kata Nabi SAW, karena keril gorob, ya seperti ayam yang mematuk. Yang kata Nabi SAW, ada orang yang sholat, dikala Nabi SAW suatu waktu ada dalam masjid, ada sahabat yang datang masuk ke masjid, salat begitu cepatnya, kemudian mendatangi Nabi SAW memberi salam. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu salat lagi, kamu belum salat. Maka orang itu kembali salat lagi. Setelah salat balik lagi kepada Nabi SAW memberi salam. Nabi jawab, kembali kamu salat, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dan kata orang tersebut, ya Rasulullah, la uhsinu ghairah fa'allimni. Ya Rasulullah, saya enggak tahu lagi bagaimana caranya salat yang paling bagus. 3 kali saya ulang sholat saya dan saya merasa itu adalah sholat yang terbaik yang bisa saya kerjakan. Kalau begitu Rasulullah dan masih belum dianggap sholat juga itu, ajari saya bagaimana sholat itu. Maka Nabi SAW pun mengajari orang tersebut sholat. Dan antaranya hal yang dititik beratkan oleh Nabi SAW, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian kamu ruku sampai kamu tumakninah ketika ruku. Begitu ketika sujud sampai kamu tumakninah ketika sujud, ketika kamu iktidal sampai ta'tadila qa'iman. Ya, kamu iktidal dengan sempurna. Artinya rusuk itu telah setiap ruas tulang itu telah kembali ke posisinya ketika berdiri. Dan dasar hadis ini juga lah ya yang diambil oleh para ulama tentang penyebutan rukun-rukun ketika sholat. Ruku, sujud, tumakninah, iktidal, duduk di antara dua sujud. Dan dasar hadis ini juga lah yang mengatakan menjadi dasar hukum tentang tidak sahnya orang yang sholat secepat kilat sebagaimana yang masyhur di beberapa masyarakat tentang pelaksanaan sholat tarawih. Karena yang hilang adalah tumakninahnya. Jangankan tumakninahnya, bacaan surahnya pun kadang tidak jelas. Allahu Akbar, amin, selesai. Allahu Akbar, tidak jelas, nggak tahu apa yang dia baca. Sementara dalam Al-Fatihah sendiri adalah bentuk munajat seorang hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi 2 salat itu antara saya dengan hambaku itu 2 bagian. Maksudnya salat itu Al-Fatihah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Kemudian asna alayya abdi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata Allah pun menjawab, hada baini wa baina abdi. Ini antara saya dan hambaku. Wali abdi masa'al. Dan antara untuk hambaku apa yang ia minta. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ya, ibaratnya orang berbicara kepada bertemu raja pun, bertemu presiden pun, dia akan berbicara dengan cara yang paling sopan, paling santun. Jadi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat kumur-kumur. Ya. Ini satu poin. Kemudian selanjutnya di antara fadilah salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat itu adalah bagian dari penjagaan seorang dari syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwata fasawfa yalqauna ghayya." Maka muncullah dari setelah mereka khalfun, satu kaum yang berbuat jelek. Apa perbuatan jelek mereka? Adaa'us salata wattaba'us syahwat. Mereka adaa'u, melalaikan salat. Wattaba'us syahwat, mengikuti syahwatnya.
fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan masuk ke dalam al-ghayy. Ghayy itu kata para ulama adalah sebuah lembah di neraka, al-ghayy. Nah, syahid dalam ayat ini adalah pertama, khalfun adha'us shalah. Ya, sebuah kaum yang mereka adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya itu adalah menyia-nyiakan, mengakhirkan dari waktunya. Bukan dia meninggalkan salat. Dia menyia-nyiakan dari waktunya. Seperti yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil shallin." Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Bukan artinya tidak mengerjakan salat sama sekali. Mereka mengerjakan salatnya, cuman mereka lalai dari mengerjakannya pada waktunya, sehingga tidak dapati sebagian besar dari salatnya kecuali entah dia qadha atau salat di ujung waktu. Dia takbiratul ihram, 2 rakaat pertama salat zuhur, setelah itu udah azan waktu asar. Belum selesai bahkan salat zuhur. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, asyahidnya adha'us shalah. Apa akibat karena mereka melalaikan salatnya? Wattaba'us syahwat. Pasti mereka akan lebih cenderung mengikuti syahwatnya. Dan pemahamannya juga, orang yang cenderung memperturutkan syahwatnya pasti berimbas kepada salatnya. Maka syahwat itu ada 8 kategori syahwat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Di antaranya adalah zuina lin-nasi hubbus syahwati, kecintaan manusia terhadap syahwatnya itu berupa minan nisa, dari wanita, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarah, perhiasan, kemudian kuda, perniagaan, lahannya, bangunannya, itu semua bagian dari bentuk syahwat. Maka kapan manusia berlebihan dalam syahwat itu, salah satu di antaranya, padahal hukum secara asal mubah, bahkan sebagiannya sesuai tabiat fitrah manusia, fitrah syahwat kepada wanita, ya maksudnya pasangannya, syahwat kepada anak, itu semua bagian dari fitrah manusia. Tapi kapan dia diberikan kepada bentuk yang berlebihan, pasti akan berimbas kepada salatnya. Seperti misalnya ada orang workaholic istilahnya, orang yang kebiasaannya kerja terus, nggak kenal capek, senangnya emang kerja, itu pasti berimbas kepada salatnya. Dan tidak didapati orang yang senang kerja itu adalah di saat yang sama dia adalah orang yang begitu dengar azan langsung berhenti. Enggak. Begitu lagi kerja, tanggung, dikit lagi ya, entarlah tanggung. Pasti berimbas kepada salatnya. Begitu juga pada hal yang sifatnya kadang permainan ya. Dia main HP, main game, terlalu asik, pasti akan berimbas kepada salatnya. Apapun bentuknya. Entah mungkin sekedar hobi, dia sering jalan-jalan naik motor trail misalnya, keliling. Karena hobi itu pasti akan berimbas kepada salatnya ketika dia berikan porsi yang berlebihan. Ittaba'us syahwat. Pasti akan berimbas kepada salatnya. Dia tidak akan bisa menjaga salatnya di awal waktunya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ittaba'us syahwat. Jadi mereka tidak meninggalkan salat sama sekali. Mereka tidak meninggalkan salat, tetapi mereka karena berlebihan dalam memperturutkan syahwatnya, jadilah mereka berimbas kepada salatnya. Di sisi lain, orang yang menjaga salatnya di awal waktunya, mereka lebih bisa terbentengi dari syahwatnya itu. Nah, ini fadilah selanjutnya dari yang kita sebutkan tentang fadilah salat. Kemudian fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya itu kata para ulama adalah sebuah lembah di neraka. Di neraka yang mana? Ada dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu neraka Saqar. Yang ketika penduduk neraka itu ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, "Lam naku minal shallin." Kami tidak termasuk dari orang yang mengerjakan salat. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya tentang faedah salat. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hafizu 'alas shalawati, jagalah salat kalian.
wassalatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama, salat wusta adalah salat asar. Ya, walaupun sebagian mengatakan salat wusta itu adalah salat zuhur, namun yang kuatnya salat wusta adalah salat asar. Karena saking besarnya kedudukan salat asar, dan nanti akan kita singgung kalau di pembahasan selanjutnya. Kemudian fadilah yang lain tentang salat, Nabi SAW memperumpamakan salat itu seperti sebuah sungai. Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahrun." Ya, bagaimana menurut kalian ketika semisal di depan rumahnya ada sebuah sungai yang bersih, dia mandi di dalamnya 5 kali sehari semalam. Hal baqiya min darani syai'? Apakah akan tersisa dari kotoran badannya sedikit pun? Maka kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Dia membersihkan dosa-dosa dari seorang hamba. Dan juga sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu, salat Jumat ke Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu penghapus dosa di antara keduanya. Fadilah salat. Kemudian juga salat itu adalah sebab terbesar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, mau kita mencari dunia, mau mencari akhirat, atau tertimpa musibah, salat adalah salah satu sebab paling besar dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadikanlah sabar dan salat itu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, dengan menjaga salatnya, seorang hamba ketika menjaga salatnya secara tidak langsung ia telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung. Ya, apalagi dalam setiap salat pun kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Salat itu adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Adapun sabar adalah perkara yang pasti kita jalani. Ketika seorang sakit, maka tidak ada pilihan kecuali dia harus bersabar. Ya kan? Mengejar cita-citanya misalnya, karena dia harus sekolah, enggak ada pilihan kecuali dia harus sabar sampai lulus. Nah, untuk bisa mendapatkan pertolongan di tengah proses itu, yang sebenarnya dalam beberapa kesempatan disebutkan, kita hidup ini pasti bertemu dengan proses. Tidak mungkin di antara kita satu pun terlepas dari yang namanya proses. Karena itu yang butuh di proses itu adanya mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebabnya adalah dengan seorang itu menjaga salatnya. Ya. Menjaga salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kemudian juga dikatakan bahwasanya salat itu adalah amalan yang paling utama. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal?" Islam apa yang paling utama ya Rasulullah? Maksudnya amalan apa yang paling di dalam Islam itu yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Nah, setelah itu orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal alayya ghaira?" Apa ada lagi yang selain itu ya Rasulullah? Saya punya kewajiban yang lain lagi? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'a. Tidak, kecuali kamu mau mengerjakan sholat sunnah. Ya, bukan? Sholat adalah salah satu amalan yang paling afdal dalam Islam. Kemudian juga sholat adalah wasilah seorang itu bisa dekat dengan Nabi SAW di surga. Ya. Dari sahabat Rabi' bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu inda Rasulillah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya dulu bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Maka saya pun datang untuk membawa air untuk beliau berwudu. Dan saya pun penuhi kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Misalnya dia siap diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat pelayanannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah, ya, mintalah. Nah, kalau kata Rabi'ah, Nabi SAW bersabda, sal, mintalah sesuatu kepadaku sebagai balasan dari pelayananmu kepadaku. Nah, kata sahabat Nabi SAW, kata sahabat tersebut, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya cuma minta agar saya bisa bersama dengan engkau di surga. Permintaan yang bukan main, luar biasa. Ya, bukan main permintaannya, cuma satu, bisa dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun terdiam sejenak, kemudian beliau SAW bersabda, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu saya. Nabi SAW pun mengharap orang tersebut bisa membantu mengabulkan keinginannya cuma dengan satu jawaban. A'inni ala nafsika, bantu saya supaya kamu bisa dekat dengan saya melalui dirimu sendiri, bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Maksudnya apa? Perbanyak sholat. Jadi perbanyak sholat. Maka ya Nabi SAW tidak mengajarkan beliau hal yang bermacam-macam. Kamu kerjakan ini, kerjakan itu, baca salawat sekian kali, enggak. Cuma disuruh bantu saya dengan dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Itu sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini secara umum faedah salat, secara umum faedah tentang salat. Ya. Kemudian kita baca hadisnya. Bahkan sebelum kita akhiri tentang pembahasan faedah secara umum, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang besarnya kedudukan salat ini, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufur as-salah. Man tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami, kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Yang meninggalkannya telah kafir. Walaupun pembahasannya di kalangan para ulama, ya, ada yang menganggap kalau mereka meninggalkan salat secara keseluruhan dengan tidak meyakini wajibnya, sepakat dia kafir. Adapun kalau dia meninggalkan salat karena bermalas-malasan atau di antara sekian waktunya masih salat yang masih bolong-bolong, inilah yang diperselisihkan para ulama. Cuma para ulama imam mazhab semuanya sepakat dibunuh. Ini pada syariatul Islam. Alhamdulillah, ya ada ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dengan hikmahnya. Bukan kita berbahagia melihat orang-orang itu tidak sholat atau banyak meninggalkan sholat, bukan. Kita berbahagia karena mereka masih punya kesempatan untuk bisa mengerjakan sholat di hari yang akan datang. Karena kalau di bawah pemerintahan khilafah Islamiyah dicari mereka disuruh taubat. Nah, mereka pun berselisih, tobatnya ini suruh apa? Tobatnya disuruh apa? Karena mereka menganggap tobatnya itu karena dia murtad, atau tobatnya itu karena dia melakukan dosa besar. Nah, itu perselisihan. Tapi kita tidak membahas masalah itu karena panjang, dalil-dalilnya pun panjang. Alhasil, ya, yang disepakati oleh para ulama, dia mengingkari wajibnya sholat, dia kufur. Dan itu didasarkan dengan hadis yang baru kita baca barusan tentang kedudukan sholat. Al-ahdu bainana wasyirki as-salah. Pembeda perjanjian antara kami kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Yang meninggalkannya dia telah kafir. Kemudian ada kisah yang luar biasa terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau radhiyallahu taala anhu telah ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, saking parahnya tikaman beliau, kena berapa tikaman gitu, yang jelasnya mengena di lambung beliau radhiyallahu anhu. Karena tembus ke lambung itu, semua yang beliau makan, yang beliau minum itu keluar, sampai ketika beliau minum susu pun keluar dari luka di lambungnya itu keluar, sampai para sahabat nggak bisa membedakan ini susu apa darah, tembus keluar. Bisa dibayangin pada masa itu belum ada teknologi kita bisa menjahit luka, nggak ada. Jadi begitu luka para sahabat cuma bisa merapatkan menunggu itu kering. Itu terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tatkala kondisi luka beliau radhiyallahu anhu seperti itu,
dikatakan kepada beliau, ada Abdullah bin Abbas, ya Amirul Mukminin as-salah, wahai Amirul Mukminin, sudah tiba waktunya sholat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu la hadza fil islami liman adha as-salah. Ya, ayo kita sholat. Karena sungguhnya tidak ada jatah bagi seorang pun dalam Islam bagi siapa saja dia yang menyia-nyiakan sholatnya. Dan bahkan dalam sebuah riwayat para sahabat mengatakan, dan di antara kami itu ada yang bahkan tidak bisa berjalan, kami papah untuk ikut hadir sholat berjamaah. Ya, ini secara umum fadilah sholat dan para sahabat terhadap sholat. Kemudian kita baca hadisnya. Di sini penyusun membawakan hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Pasti kita akan bertanya-tanya, padahal cabang keimanan itu banyak, 73 lebih sampai 79 cabang keimanan. Tiba-tiba datang at-taharah mengambil setengahnya, maka pasti kita akan berat untuk memahaminya kalau secara bahasa letterlet begitu, secara sepintas berdasarkan konteks hadisnya. Tapi kata para ulama, maksud iman ini at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah dari iman. Iman yang diinginkan di sini yaitu sholat. Yaitu sholat. Ini diambil dari ayat ketika terjadi perpindahan kiblat. Di Madinah itu ada masjid yang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, yang dimana ketika sebelum turun perintah menghadap ke Ka'bah, itu kaum muslimin sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika turun perintah menghadap ke Masjidil Haram, maka seketika para sahabat Nabi SAW yang ketika itu sholat memutar arahnya, dan para sahabat pun berputar arah menghadap arah yang sebaliknya. Nah, maka timbullah pertanyaan setelahnya para sahabat, ya Rasulullah, ini kejadian di Masjid Quba, kemudian terjadi di Masjid Qiblatain, kemudian terjadi di beberapa masjid yang lainnya. Dan para sahabat yang terlambat mendengar peristiwa turunnya wahyu waktu kiblat itu berpindah, ada yang menyebutkan dia terjadinya di waktu sholat zuhur. Sebagian sahabat mendengarkan berita di waktu sholat isya, sebagiannya lagi mendengar di waktu sholat subuh. Berarti ada berapa waktu sholat mereka masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka datanglah mereka kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana sholat kami? Kami masih menghadap Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW terdiam. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan salat kalian. Artinya, salat yang kita telah kerjakan dalam keadaan tidak tahu arah kiblat itu, begitu selesai salat yang diterima karena kita punya uzur ketika itu. Ini juga dalil. Misalnya kalau kita dalam perjalanan, alhamdulillah sekarang HP kita bisa punya kompas, kita bisa melihat arah kiblat. Kalau misalnya suatu waktu qadarullah mati casnya lobet, maka beristihad semampu kita, perkirakan arah kiblat, sholat. Begitu selesai, telah berlalu waktunya dan ternyata ketahuan, oh ternyata kita salah, maka tidak perlu diulangi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, ayat ini. Ya, maka Allah liyudhi'a imanakum. Sehingga jadilah makna at-tahur syatrul iman, kesucian itu adalah setengah dari keimanan, maksudnya setengah dari sholat. Kata para ulama, itulah wudunya. Wudu itu setengah dari sholat. Kalau dia udah sholat, berarti jadilah satu. Jadilah dia satu. Kemudian sabda Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ini salah satu kalimat zikir. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Mizan apa? Yaitu timbangan amalan pada hari kiamat. Hanya dengan satu kalimat alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan amalan seorang hamba.
Ya, kata para ulama, kalau kita dapati riwayat-riwayat yang berbeda, maka pahamilah bahwasanya yang ditimbang itu di hari kemudian ada kalanya orangnya secara langsung, ada kalanya amalannya, ada kalanya catatan amalannya. Itu semua yang datang dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang hal yang ditimbang pada hari kiamat. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya sebagaimana hakikatnya cahaya. Ini cahaya dalam kehidupan dunia mereka, dan ini juga termasuk cahaya yang disyaratkan dalam hadis Nabi SAW, basyiril masya'ina fi zulmatil lail bi anna lahum nurat tam yaumal qiyamah. Berikan kabar kepada mereka yang berjalan di kegelapan malam. Di masa Nabi SAW tidak ada lampu. Mereka berjalan di kegelapan malam untuk menuju salat Isya dan menuju salat subuh. Basyiril masya'ina fi zulmatil lail bi anna lahum nurat tami yaumal qiyamah. Bagi mereka cahaya yang sempurna di sisi Allah pada hari kiamat. Dan ini juga yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Maksudnya cahaya dari salat kami itu. Ya. Cahaya dari salat kami. Dan secara umum orang-orang yang salat, bagi orang yang awam, sebagian itu kelihatan dari wajahnya. Ya, kelihatan dari wajahnya. Walau sejelek apapun misalnya penciptaan dia, tetapi ketika dia memiliki salatnya, tetap akan tersisa dari cahaya salat itu sendiri. Bahkan disebutkan, ditanya kepada para ulama tentang orang-orang yang, kenapa orang yang salat malam itu mukanya agak bercahaya? Kata mereka, li'annahum khalu birrahman fa'albasahumullahu min nurihi. Karena mereka berdua-duaan dengan Allah Ar-Rahman, maka Allah pun memberikan mereka sebagian dari cahayanya. Bahkan yang lebih aneh lagi yang pernah saya dapati, yang ajib, adalah para wanita di masa lalu, katanya, ketika mereka ditanya, kenapa kalian rajin salat malam? Kata mereka, li'annaha tuhassinul wajah. Karena kami mendapati salat malam itu memperindah wajah. Jadi rahasia kecantikan mereka salat malam, karena adanya nur, cahaya dari salat itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Ya, sedekah itu burhan. Burhan itu adalah petunjuk, dalil. Maksudnya dalil apa? Kok sedekah jadi burhan? Dalil tentang benarnya keimanan seorang hamba. Itu disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun kalau enggak salah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, dan berinfaklah sebelum datang salah seorang di antara kalian al-maut. Kemudian akhirnya dia menyesal dan mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, andai kata engkau akhirkan saya, berikan saya masa tangguh sehingga saya bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya termasuk dari orang-orang yang saleh. Sedekahnya jadi burhan, jadi dalil bahwasanya dia beriman tentang adanya hari kemudian itu. Orang-orang yang di antaranya orang yang menyesal, di antara ketika mereka misalnya diberi kesempatan hidup, mereka akan memilih untuk bersedekah. Kapan dia bersedekah, maka dia telah membenarkan keimanannya pada hari kemudian. Itu maksudnya sedekah burhan. Dan selanjutnya was-sabru dia. Kesabaran itu cahaya. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan salat itu menggunakan kata nur. Salat itu adalah cahaya. Was-sabru dia. Kesabaran itu dia. Ya, kalau kita terjemahkan juga dia, ya sekitar cahaya juga. Cuma yang membedakannya, nur itu cahaya tapi tidak menyilaukan. Tapi kalau dia cahaya yang terpencar, dan kata para ulama memberikan keterangan, dia bersifat ada panas yang terbawa karena cahaya tersebut. Seperti disebutkan tentang matahari. Allahul ladzi ja'ala al-qamara nura wasyamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan bulan itu nur, cahaya.
Cahaya bulan itu bercahaya, jadi bulan itu punya cahayanya sendiri, bukan dikatakan bulan itu mendapat pantulan dari matahari, enggak. Karena Allah menyebutkan qamar nura, bulan itu bercahaya. Jadi matahari, jadi bulan itu bukan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari, bukan. Bulan itu memang bercahaya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wasyamsu dhiya, dan matahari itu dhiya, bercahaya yang menyilaukan, yang menimbulkan rasa panas. Nah, Allah menyebutkan kata sabar dengan sesuatu yang memiliki sifat panas. Kenapa? Karena tidak dapati kesabaran itu kecuali memiliki pengaruh yang panas dalam hati. Ada orang yang dibuat marah terus bersabar, tidak sebel dalam hati, panas. Dengan seluruh macam jenis kesabaran pasti menyisakan rasa panas dalam hati. Karena itulah dikatakan sabar itu adalah habsun nafs, menahan diri, memenjarakan dirinya. Yang mestinya dia mengeluarkannya, melampiaskannya, tapi dia menahannya. Itulah sabar. Dan itu memberikan pengaruh yang panas. Dari seluruh jenis kesabaran. Ya, secara umum kesabaran kan ada 3. Sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan maksudnya, ya sekedar contoh ya, karena kita membahas masalah sholat. Dia sabar mulai dari mendengarkan azan, dia mau menggerakkan dirinya, meninggalkan kerjaannya untuk pergi berwudu, datang ke masjid, menunggu imam datang, kemudian takbiratul ihram sampai salam misalnya. Itu perjuangan juga dia. Di sisi lain mungkin dia lagi tergesa-gesa, ada keperluan. Apa yang terjadi? Pergolakan batin. Saya ada janji bisnis misalnya, meeting dengan klien. Saya dahulukan sholat ini, nanti ditinggal, nanti kliennya bilang begini dan seterusnya. Itu pergolakan batin. Sehingga ketika dia berhasil, ketika dia dahulukan sholatnya, maka nggak perlu dia khawatirkan apa yang akan luput di depan. Saya ada teman sampai sekarang statusnya di gambar profilnya itu cuma 1. Udah bertahun-tahun di foto profilnya itu, WA-nya cuma 1 kalimat. Kalau kamu sedang terburu-buru dalam sholatmu karena mengejar sesuatu, maka ingatlah yang kamu kejar itu di tangannya yang kamu mau ibadahi, di tangannya yang engkau sholat kepadanya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian sabar yang kedua misalnya, sabar meninggalkan larangan. Demikian pula apalagi ketika larangan itu telah menjadi hal yang terbiasa bagi dia, ketergantungan misalnya dia kan. Padahal tersebut, maka itu pasti menimbulkan pergolakan dalam hatinya. Apalagi kesabaran terhadap takdir Allah. Ketika dia harus sakit, semua urusannya terbengkalai misalnya. Ketika dia sabar, pasti ada gejolak di dalamnya. Pengen berkeluh kesah. Kan? Tetapi ketika dia sabar, pasti semakin bergejolak. Nah, itu yang dikatakan. Karena itulah Nabi SAW berikan gambaran tentang yang namanya sabar itu dia. Kesabaran itu adalah cahaya yang bersumber dari, yang di balik cahayanya itu ada rasa panas. Ada rasa panas. Udah azan ya? Udah azan belum? Boleh. Baik, kita cukupkan azan dulu baru kita lanjut lagi sedikit. Ikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang memiliki kesabaran itu dalam banyak ayat misalnya, innallaha ma'ah as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kebalikannya dari kata sabar itu adalah syariatul ghadab, ya, sangat mudah marah. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW, orang yang kata Nabi SAW, man kadhima ghaidhan, siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun, dan dia mampu untuk melampiaskannya kemarahan tersebut, yusahu ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiru lahu minal huri ma syaa. Dia akan dibangkitkan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai dia diperkenankan untuk memilih bidadari yang mana saja yang dia kehendaki, karena dia mampu menahan amarahnya, sebagai lawan dari sabar itu sendiri. Kemudian terakhir kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nah, ada 2 kalimat. Al-Quran itu hujjah bagimu. Hujjah itu dalilnya, ya, penguat kita.
Al-Quran itu adalah hujjah bagi kamu. Karena itu dikatakan, kenapa kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Karena itulah hujjahnya kita. Misalnya, kenapa kamu sholat 2 rakaat? Ya memang begitu, tunjuk hadisnya. Kenapa sholatnya 4 rakaat? Ya memang begitu, tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, kenapa kamu sholatnya secepat kilat? Apa hujjahnya? Kalau kita bilang dari kiai, oh ternyata Quran berbalik melawan dia. Ini namanya Quran hujjatun alaika. Dia akan binasakanmu. Dan di antara makna hujjah juga dia yang mengangkat derajat kita. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u biha akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini, itu Al-Qur'an. Dan dengan Al-Qur'an ini pula Allah merendahkan yang lainnya, menghinakan yang lainnya. Al-Quran hujjatun laka, dalil hujjahnya kita dalam beramal, dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita tidak tegak dengan Al-Quran tersebut, maka kelak Al-Quran tersebut yang akan menjadi hujjah bagi kita. Artinya dengan dalil-dalil yang dalam Al-Quran tersebut akan menjadi pemberat kita di hari kemudian. Kenapa? Karena yang tersisa adalah pasti kita menyelisihinya. Pasti menyelisihi semua yang ada di dalamnya kalau kita tidak mengikutinya. Baik, ini terakhir dari pembahasan pahala sholat secara umum, dan ada hal-hal yang lain yang belum kita sebutkan ya karena waktu. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, ini pembahasan masih dalam fadilah sholat secara umum. Kita belum masuk fadilah sholat terhadap pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk fadilah sholat secara sholat 5 waktunya itu sendiri. Jadi fadilah sholat subuhnya apa, sholat duhurnya apa, sholat asarnya apa, sholat maghrib dan sholat isyanya. Saya sebutkan. Kemudian ada fadilah tempat pelaksanaannya, masjidnya, ada fadilah pelaksanaannya itu berjamaahnya, dan ada fadilah pada waktunya. Wallahu ta'ala alam. Ada satu hal yang kita garis bawahi terkait dengan kedudukan sholat, karena dia berkenaan dengan sholat wajib. Itu sebuah hadis tatkala Nabi SAW bermimpi melihat disebutkan dalam Isra Mi'raj beliau, dan disebutkan juga dalam mimpi beliau bahwasanya beliau melihat ada satu kaum yang yuslaq bil hijarah, yang dilempar kepalanya pakai batu di neraka. Maka kata Nabi SAW, kaum itu adalah fa'innahu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia rafad, menolaknya. Artinya dia menetapkan Al-Quran itu, dia mengatakan mengikuti Al-Quran, menyatakan mengikuti Al-Quran, tetapi pada kenyataannya, amaliyahnya, dia menyelisihi Al-Quran. Bahkan mungkin Al-Quran pun melaknatnya. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa yanamu 'anis salatil maktubah. Amalan selanjutnya yang ia kerjakan adalah dia tidur dari salat wajib. Nah, ini yang perlu digarisbawahi kata para ulama tentang tidur dari salat wajib. Kalau seorang itu misalnya ngantuk dan ingin tertidur, maka tidurlah dengan niat terbangun di waktu salat. Ada yang kita biasakan kadang kerjaan, akhirnya kita harus begadang, masih sempat tidur dulu. Jangan dia tidur niatnya nanti bangun jam 6. Salah. Takutnya dia niatnya ketika itu masuk dengan niat tidur meninggalkan sholat. Takutnya jatuh dalam niat tidur namaan sholatin.
tidur dari sholatnya, sengaja tidur untuk melewatkan waktu sholat. Tetapi tidurlah dia dengan niat bangun sholat. Kalau niatnya benar, dengar azan bangun. Dengan walau selelah apapun, kalau dia tidur niatnya ingin bangun di waktu sholat, dia akan bangun. Nah, kalau misalnya dia ketiduran, maka dia uzur, namanya ketiduran. Lain ceritanya kalau misalnya dia tidur, memang niatnya bangun jam 6 atau bangun setengah 7 baru sholat subuh. Kenapa? Kan kita ketiduran, sholatnya nanti pas bangun. Jadi niatnya bangun memang setengah 7. Nah ini salah, takutnya dia masuk dalam kategori namaan sholatin. Dia sengaja tidur untuk melewatkan waktu sholat. Tapi kalau memang kita mau tidur, tidurlah dengan niat untuk bangun di waktu sholat. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dari sholat itu syahwat melawan syahwat. Kalau misalnya gimana cara kita supaya sholat itu bukan jadi beban, supaya sholat itu ya kalau ini kata istirahat, jadi sholat seperti istirahat. Bagaimana menjadikan sholat sebagai tempat istirahat? Bahkan Nabi SAW pun menyebutkan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini butuh waktu. Artinya pertama dia membiasakan dulu dengan sholatnya. Minimalnya dia jaga dulu di awal waktu. Ya, kalau dia sudah bisa jaga di awal waktu, dia jaga jamaahnya. Kalau dia sudah bisa jaga jamaahnya, dengan perlahan dan pasti, otomatis sholat itu akan jadi tempat istirahat bagi dia. Karena yang namanya ibadah itu, ada yang namanya kita mengerjakan ibadah sebatas mengerjakan, belum sampai kepada tahap menikmati ibadah. Itu kita sebutkan di antara hikmahnya. Kenapa misalnya kita disunnahkan puasa sunnah di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan? Kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah mentarbiyah diri, membiasakan diri untuk berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan itu datang, bukan lagi dia baru mau belajar puasa di hari pertama, tetapi dia sudah sampai pada tahap menikmati puasanya. Karena dia telah terbiasa sebelumnya. Maka demikian pula dalam perkara salat wajib, sebelum kita sampai pada tingkatan menikmati salat itu, mulai membiasakannya terlebih dahulu. Kalau kita sudah mulai membiasakannya dengan sholat wajibnya itu misalnya di awal waktunya, selanjutnya tambah dengan sholat sunnahnya. Karena ini yang Anda dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau sebutkan beda antara orang yang misalnya dia berwudu sebelum azan, kemudian dia datang ke masjid misalnya, dia sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian imam iqomah. Pasti beda nikmatnya ketimbang orang yang datang di masjid sementara sudah qomat itu berlangsung. Minimalnya dia pasti ngos-ngosan. Apa yang mau dia nikmati? Buru-buru sebelum qomat, sebelum ruku. Masih dapat satu rakaat. Itu pasti yang terjadi. Lalu apa yang mau dia nikmati? Gitu. Mungkin apalagi mungkin sudah saat terakhir, rakaat terakhir, buru-buru masuk, takbir langsung ruku. Yang tersisa ngos-ngosan, begitu imam salat, baru dia kerjakan salatnya sendiri. Jadi untuk sampai menikmati ibadah sholat itu ya secara umum butuh tahap proses, dikerjakan dulu, dilatih dulu perlahan-lahan. Dan kalau kita sudah bisa istiqomah, kita akan rasakan nikmat itu sholat. Bahkan selain dari sholat itu juga ada seorang ulama mengatakan, saya tidak bisa menikmati yang namanya sholat malam itu, ibadah sholat malam itu, kecuali setelah saya melatih diri saya selama 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya. Kenapa? Bangun malamnya aja itu luar biasa. Ya, jangankan itu, untuk bisa mengerjakan 2 rakaat misalnya 4 rakaat, itu pun butuh waktu. Butuh kita mengalahkan nafsunya. Dan kalau sudah sampai kepada tingkatan menikmati, berdiri itu tidak akan terasa. Sampai diriwayatkan dalam sebagian para ulama itu, sebagiannya ada yang sholat malam itu dilihat sama tetangganya pun menyangka itu tiang yang dipasang berdiri. Enggak gerak-gerak, diri. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pun sholat di bulan Ramadan khususnya, beliau sholat malam 1 rakaat, khatam 30 juz dalam 1 rakaat.
Apa yang kira-kira yang bisa buat beliau seperti itu? Karena sudah sampai pada tingkatan menikmati ibadah tersebut. Bukan lagi karena merasa sholat itu kewajiban, tetapi sampai pada tingkatan menikmati sholat tersebut. Karena itu jangan heran misalnya kalau kita mendapati doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, wahai Rabbku jadikanlah aku dari kalangan orang-orang yang menegakkan sholat dan dari anak keturunanku. Karena di dalam sholat itu bukan hanya sekedar makna kewajiban, ada makna kenikmatan, raha nafsiyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang telah Nabi syaratkan ketika beliau berpesan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Kenapa? Ketika sholat tenggelam semua pikiran dunianya, hanya menghadap kepada Allah, dan itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menambal sholat misalkan orang tua kita yang meninggal sebelum dalam masa sakitnya itu sempat terlewat sholat, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi dalam masalah membadalkan ibadah, yang disepakati para ulama hanya membadal pada ibadah haji atau umroh. Adapun pada ibadah puasa yang benarnya adalah pada ibadah puasa nazar, bukan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa nazar. Misalnya dia orang tuanya punya nazar, kalau misalnya saya sembuh dari sakit, atau misalnya dia berhasil menjual kebunnya misalnya kan, saya mau nazar puasa. Alhamdulillah kebunnya kejual dengan harga yang bagus, belum juga berpuasa sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada kesempatan bagi anak untuk membayar nazar dari puasa orang tuanya. Adapun kalau puasa wajib, maka tidak ada yang namanya dibayar. Yang benar dari pendapat para ulama. Kemudian terkait masalah sholat, tidak yang namanya badal pada sholat. Tidak yang namanya badal pada sholat. Kalau misalnya didapati orang tuanya sakit-sakitan, ya. Kalau ini kalau misalnya terjadi ya. Kalau misalnya terjadi yang dalam proses sekarang, kita ingatkan sholat. Yang penting cukup kita ingatkan sholat, karena manusia itu ada setengah sadar kadang. Kalau misalnya dia tidak sadar, ya maka masuk dalam kategori orang pingsan. Orang pingsan tidak ada kewajiban sholat. Sampai ternyata Allah misalnya wafatkan dia dalam keadaan seperti itu, tidak ada kewajiban sholat. Selesai. Kemudian kalau misalnya yang ini kita sebutkan, kalau misalnya kita sudah ingatkan, maka kita selaku anak kewajiban kita telah selesai. Kewajiban kita telah selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Rahimun bil ibad. Allah itu Maha merahmati hamba-hambanya. Kalau seorang itu didapati semasa hidupnya menjaga ibadahnya, salatnya, insyaallah pun akan ditutup dengan kebaikan. Apa yang kita lihat di hadapan kita ya belum tentu sesuai dengan apa yang ada tergambar di benak kita. Karena Allah itu Rahimun bil ibad, merahmati hamba-hambanya. Karena mungkin didapati di hari terakhirnya tidak sholat, bisa jadi Allah jadikan itu uzur. Jadikan itu uzur. Kemudian ala kulli hal yang namanya anak, ya selama kita soleh, maka pahalanya itu akan terus mengalir. Diniatkan ataupun tidak diniatkan. Karena kata Nabi SAW, "Atsyabu ma ya'kulur rajulu min kasbihi wa innal walada min kasbihi." Hal yang paling baik yang dinikmati oleh seorang lelaki itu adalah hasil usahanya. Dan sungguhnya anaknya itu adalah hasil usahanya dia. Jadi selama anak itu soleh, semua yang diupayakan anak itu sampai kepada orang tuanya. Nggak perlu dia berijtihad, saya mau berbuat ini buat orang tua saya mau berbuat ini. Nggak. Penting dia soleh, menjaga kesolehannya untuk dirinya, maka itu sampai untuk orang tuanya. Wajulat qurratu aini fi shalah. Itulah tadi Pak. Artinya kita sendiri untuk memberikan gambaran agak sulit untuk pada sesuatu yang kita sendiri pun belum sampai menikmati rasa itu. Kita melihatnya atau kita yang merasakan juga. Oh iya, jadi penyujuk pandangan mata itu Pak, itu gambarannya seperti begini.
ketika kita melihat anak yang soleh, apa yang terasa? Senang, tenang, bahagia. Itulah maksudnya qurratu ain, penyejuk pandangan mata. Jadi ketika kita mengatakan, kalau kita mau bawa makna itu ke dalam sholat, maka kita katakan qurratu ain fis shalah, artinya ketika dia sholat, itulah hal yang paling membahagiakan bagi dia. Ketika dia sholat. Nah, ini yang kita singgung tadi, tingkatan sampai sudah menikmati sholat itu. Dia sudah pada tingkatan sholatnya adalah hal yang membuat dia nikmat dengan itu. Itulah maksudnya qurratu ain, penyejuk pandangan mata. Ya Allah. Kalau misalkan tentang sholat, apabila sholat kita yang dulu sholat wajib pernah tertinggal, apakah itu perlu kita ganti? Ya. Kalau para ulama memberikan rincian, kalau dia tahu bilangannya, dia kerjakan semampunya untuk diganti. Tapi kalau dia tidak tahu, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki untuk kedepannya. Ayo. Tidak semua orang pikirannya bukan pada saat dulu dia masih sering meninggalkan nah itu cuma kan kalau kita bicara tentang sholat dulu banyak tinggal ya gitu. Kalau dia, ini sebenarnya para ulama, kalau dia sanggup menghitung, dia kerjakan, dia ganti. Tapi kalau dia tidak tahu berapa lagi bilangannya, cukup dia bertobat dan perbaiki yang ke depan. Artinya, dan kata Nabi SAW, at-ta'ibu min dzambihi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ketika dia bertobat, tobatnya benar, bolong-bolongnya pun itu karena dia sudah tidak tahu, insya Allah itu dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dia memperbaiki ke depan sebagai bentuk benarnya tobatnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tobat, itu pun digandengkan dengan sholat. Illa man taba wa amana wa amila salihan, illa alladzina tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Kecuali yang mereka yang tobat kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kecuali mereka yang tobat dan mengerjakan amal soleh. Begitu gandengannya. Jadi tinggal memperbaiki yang ke depan. Wallahu a'lam. Cukup? Bisa. Baik. Kalau dia dibahas tadi saya masih ada pertanyaan. Baik. Misalnya kita bicara tentang sholat itu baru sampai rumah tuh benar capek banget dan itu belum sempat sholat. Apakah kita benar-benar harus terpaksakan buat melaksanakan sholat atau benar-benar capek terus kita ketiduran baru pagi ini baru kita follow semua kayak gitu apa? Soalnya berapa kali pernah melaksanakan seperti itu? Itu yang seperti itu sebisa mungkin dikerjakan lebih awal. Sebisa mungkin dikerjakan lebih awal. Karena takutnya yang tadi kan kita sudah kasih ingatkan tentang yang tadi. Takutnya dia tidur nanti dikerjakan, masuknya dengan sengaja, niat tersebut, niat tidur itu masuk dalam hitungan sengaja meninggalkan sholat. Takutnya niat itu. Kemudian kalau misalnya lihat kondisi sekarang ya, kalau misalnya kita yang biasa bolak-balik ke Jakarta terjebak macet misalnya kan di jalan tol, itu solusinya adalah ketika di jalan tol macet dia niatkan langsung jamak takhir dengan isya misalnya. Begitu pulang dia kerjakan jamak takhirnya, sholat maghrib dulu kemudian isya. Setelah itu dia istirahat. Dan khusus secara sholat isya itu sholat yang secara umum sholat itu disunnahkan di awal waktu, kecuali sholat isya bagi orang yang tidak bisa berjamaah boleh dia mundurkan. Tetapi ingat, mundurnya itu jangan sampai lewat tengah malam. Karena para ulama menyebutkan sholat isya itu ada namanya waktu darurat. Akhir waktu sholat isya itu kata Nabi SAW, waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Jadi kalaupun ingin dimundurkan, akhirkan sholat isya jangan sampai lewat tengah malam. Ya, jadi kalau misalnya dia pulang habis sholat maghrib kecapean, dia mau istirahat sejenak tapi ketiduran, ya sholatlah ketika dia terbang. Tapi ingat jangan sampai lewat tengah malam. Karena batas akhir sholat isya itu
tengah malam. Lalu bagaimana kalau dia bangun tengah malam? Maka hitungannya masuk waktu darurat sampai masuknya waktu sholat fajar. Waktu sholat fajar. Itu yang disebutkan para ulama tentang masalah waktu sholat isya. Tadi kan masalah itu terjebak macet di jalan, kita boleh niatkan buat jamak akhir, ya. Tapi sebelumnya kan pernah dengar juga itu kalau misalnya kita ada syarat-syarat tentu ya harus satu faksanya saja. Jaraknya apakah karena perjalanan masuk panjang tapi tidak masuk ke itu apakah bisa tetap tidak jamak akhir atau tidak? Jadi perlu dipahami begini, yang diberikan batasan tentang jarak itu, jadi sholat itu ada dua ya, yang kadang kita salah paham. Ada namanya sholat jamak, ada namanya sholat qasar, ada namanya jamak qasar. Nah, jamak itu karena hajat, qasar itu karena safar. Safar inilah yang ditentukan dengan jarak. Paham? Jarak. Kalau di luar dari kata qasar itu, maka dia tidak ada keterkaitan dengan jarak. Nah, terkait jamak, datang dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW itu menjamak antara maghrib dan isya tanpa safar, tanpa hujan, tanpa ada angin. Memberikan indikasi bahwasanya safar itu salah satu sebab bolehnya kita mendapatkan mengerjakan sholat jamak. Begitu juga hujan, salah satu sebab uzur syar'i bolehnya kita mengerjakan jamak. Maka kata para ulama, hujan apa yang menyebabkan hujan kita bisa menyebabkan jamak? Karena hujan itu memberikan masyaqqah, hal yang memberatkan bagi orang untuk mendatangi masjid ketika hujan itu turun. Nah, demikian pula ketika misalnya orang safar, apa yang membuatkan safar kita bisa menjamak? Karena safar itu memang berat perjalanan, belum lagi naik turun kendaraan misalnya kan, berpindah moda transportasi, belum lagi misalnya kalau di dalam bus nggak ada tempat sholat yang kita bisa jaga sholat pas tepat waktu. Nah, itu semua uzur sehingga kita bisa menjamak sholat. Jadi kayak misalnya terjebak macet, mau turun di pinggir jalan tol pun nggak mungkin, kayak gitu. Sementara sholat maghrib ini pendek, maka boleh kita jamak karena dia sudah ada uzur syar'inya. Begitu juga misalnya dokter profesinya, kadang mereka operasi sampai berjam-jam lamanya, boleh mereka jamak karena ada masyaqqah di situ, hal yang memberatkan ketika mereka mengerjakannya semua pada waktunya. Jadi boleh dijamak. Jadi yang dibatasi jarak itu hanyalah pada masalah sholat qasar, yaitu musafir. Kalau jamak tidak ada kaitannya dengan jarak, murni karena masyaqqah, hal yang memberatkan. Seperti misalnya kita baru datang dari perjalanan jauh, kalau saya capek banget. Kalau saya sholat maghrib, terus saya tunggu isya, gak kuat sudah, capek banget, saya harus tidur. Ataupun kalau saya tidur pasti gak kebangun ini, kecuali nanti lewat tengah malam, maka boleh dia jamak ketika sholat maghrib, jamak dengan isya, setelah itu dia istirahat. Kenapa? Masya Allah. Dan bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas itu Nabi SAW disebutkan wala syai', bahkan kadang tanpa sebab. Nah, ketika mendefinisikan tanpa sebab itu Nabi SAW menjamak dua waktu sholat, kata para ulama, ya itu memberikan kesan ya mungkin karena kondisi yang seperti itu penjelasannya. Dia datang dalam kondisi sudah kelelahan karena mungkin datang dari safar, baru pulang safar, sampai di kampungnya kan tidak musafir lagi. Udah nggak musafir lagi, tapi udah kecil kelelahan. Kapan dia tidur? Nggak akan kebangun kecuali lewat tengah malam. Maka boleh dia jamak ketika itu. Boleh dia jamak. Jangan dijamak pas nanti bangun di waktu sholat subuh. Subuh sendiri nggak bisa dijamak. Yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang diqasar cuman ada 3, zuhur, asar, isya. Karena kalau maghrib mau diqasar kan bingung, sholat 1,5 gimana gitu ya. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengar, dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.